Kepada yang terhormat Majelis GKJ Karangayu, izinkan saya mewakili keluarga Bapak Dr. Andus Winursito dan Ibu Endah Purwanti SH serta keluarga Bapak Priyo Sulaksono Siwiraharjo MM dan Ibu Yohana Sumarjati AMDkes memohon kepada Majelis GKJ Karangayu kiranya berkenan untuk menerima anak kami Gabriela Yusita Larasati SM dan juga Gian Restru Prinanda SSI MT. Kiranya Majelis Gereja berkenan menerima serta memberikan berkat peneguhan nikahnya dan kiranya keluarga berdua yang akan dibangun boleh mendapatkan berkat dari Tuhan. Demikian harapan dari saya mewakili keluarga Bapak Dr. Andus Winursito juga Bapak Insinyur Priyo Sulaksono Siwiraharjo kiranya berkenan menerima. Terima kasih. Cek. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta keluarga besar calon pengantin yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Gereja Kristen Jawa Karangayu, Semarang, mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kepercayaannya untuk kedua keluarga besar dan calon pengantin untuk melaksanakan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Saudari Gabriela Yusita Larasati, putra Bapak Sigit Winursito dan Ibu Endah Purwanti, Blok 8, dan juga Saudara Gian Restu Prinanda, putra dari Bapak Priyo Sulaksono dan Ibu Johanna Sumarjati dari Blok 7. Hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, hari yang istimewa bagi keluarga besar di Gereja Kristen Jawa Karangayu, Semarang, Jalan Puspanjolo Raya nomor 23 Semarang. Kami menerima permohonan untuk peneguhan pernikahan dan pemberkatan pernikahan perkawinan atas diri Sita dan Restu atau Gian. Oleh karena itu selanjutnya monggo seluruh keluarga besar calon pengantin beserta rombongan dipersilahkan untuk memasuki ruang gereja dan segera menerima peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Sita dan Gian. Dipersilahkan. Tuhan memberkati.
Today I will trust in Thee and don't be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to shine on this wonderful day. He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He Jemaat dan mempelai berdua yang berbahagia, ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan pagi ini menggunakan tata ibadah yang telah disiapkan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang membutuhkan bisa menggunakannya melalui buku, namun kalaupun tidak bisa melihat melalui slide yang sudah disiapkan. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Hari ini Tuhan berkati. Hari ini Tuhan berkati, mempelai mengikat janji, moga-moga rumah tangga
Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Allah Bapa kita adalah Allah kasih yang memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Perintahnya demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Umat dan mempelai berdua yang berbahagia, di dalam Tuhan Yesus Allah Bapa berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu menguduskan dan menebus kita dari kuasa dosa. Kemurahan-Nya yang demikian itu nyata dalam firman-Nya. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bagi kita yang mau mengakui dosa kita dan menyesalinya, beroleh anugerah pengampunan. Selanjutnya kita mendapat petunjuk hidup baru yang akan kita nyatakan secara bersautan dalam bentuk litani panggilan hidup dalam keluarga yang demikian. Tuhan menghendaki setiap orang yang menikah mewujudkan kesatuan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, dan saling menolong, karena orang yang menikah itu telah dipersatukan oleh Allah. Allah menghendaki yang telah dipersatukannya tidak diceraikan oleh manusia. Tuhan menghendaki
agar suami istri memelihara pernikahan dengan menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hidup, senantiasa memperhatikan firman-Nya dan mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada keluarga. Allah menghendaki setiap keluarga mempersembahkan hidupnya menjadi kurban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur tersebut diwujudkan dengan jalan tekun bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Menjadi warga masyarakat dan warga gereja yang bertanggung jawab, senantiasa menjadi garam dan terang dunia, senantiasa bersukacita dalam kehidupan keluarga, dan senantiasa bersandar kepada Allah. Marilah litani panggilan hidup dalam keluarga ini kita terima dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sebagai ungkapan kesanggupan, kita nyanyikan NKB 17 bait 3, umat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, dalam kebaktian ini akan dilayankan peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Gabriela Yusita Larasati dengan saudara Gian Restu Prinanda. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara Gabriela Yusita Larasati dengan saudara Gian Restu Prinanda pada hari ini akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya. Saudara sekalian yang hadir di sini menjadi saksi atas peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan mereka. Sekarang mempelai berdua dipersilahkan berdiri.
Saudara Gabriela Yusita Larasati dan Saudara Gian Restu Prinanda yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara berdua telah membuat keputusan untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Agar jemaat menyaksikan keputusan saudara berdua dipersilakan menjawab pertanyaan ini. Mohon didengarkan, diperhatikan, nanti saya beri kesempatan mempelai berdua untuk menjawab. Apakah saudara berdua sungguh-sungguh bersedia melaksanakan panggilan Tuhan kepada orang yang hidup dalam perkawinan sebagaimana bunyi litani panggilan hidup berkeluarga yang tadi sudah diucapkan bersama jemaat? Bagaimana jawab mempelai berdua? Ya, dengan sepenuh hati. Selanjutnya mempelai berdua dipersilakan untuk menuju ke altar. Jemaat kami undang berdiri. Mempelai berdua dipersilakan saling berjabat tangan untuk mengucapkan janji pengantin. Dan janji ini akan dimulai oleh mempelai pria. Dipersilakan. Di hadapan Tuhan Allah dan Gereja Kristen di sini, saya mengakui bahwa Gabriela Yusita Larasati adalah istri saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan selalu mengasihi, menolong, dan setia baik dalam suka maupun dalam duka. Saya dan istri saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan menjaga kekudusan keluarga dengan mematuhi firman-Nya. Saya yang berjanji, Gian Restu Prinanda. Mempelai wanita akan mengucapkan janjinya. Di hadapan Tuhan Allah dan Gereja Kristen di sini, saya mengakui bahwa Gian Restu Prinanda adalah suami saya karunia Tuhan. Saya berjanji akan senantiasa mengasihi, menolong, dan setia baik dalam suka maupun duka. Saya dan suami saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dengan mematuhi firman-Nya. Saya yang berjanji, Gabriela Yusita Larasati. Selaku hamba Tuhan, saya meneguhkan janji nikah saudara berdua. Dengan senantiasa saudara ingat firman Tuhan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selanjutnya mempelai berdua dipersilakan saling berhadapan. Umat dipersilakan duduk. Kita akan menyaksikan pemasangan cincin perkawinan. Saudara Gian Restu Prinanda, cincin emas ini adalah lambang kasih setia saudara kepada Gabriela Yusita Larasati, istri saudara. Terimalah, kenakanlah pada jari manis kanan.
Saudara Gabriela Yusita Larasati, cincin emas ini adalah lambang kasih setia saudara kepada saudara Gian Restu Rinanda, suami saudara. Terimalah kenakan pada jari manis kanan. Silakan berada pada di sini akan menerima berkat Tuhan. Selanjutnya berkat Tuhan akan dilayangkan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami, senantiasa menolong membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera di dalam nama Allah, Putra, dan Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Atas nama Majelis GKJ Karangayu dan Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga baru, keluarga Gian Restu Rinanda. Oleh karena itu terimalah surat nikah dari gereja yang menyatakan bahwa saudara tidak lagi sendiri-sendiri, tapi sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam kehidupan nikah. Jaga dan pelihara keputusan nikah hari ini sampai selamanya. Dan untuk memelihara kehidupan nikah saudara, terimalah Alkitab yang menjadi dasar saudara mengarungi kehidupan bangsa dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Nanti posisi mempelai laki-laki di sebelah kanan dan istri senantiasa setia mendampingi sebelah kirinya. Dipersilakan kembali ke tempat. Selanjutnya kita akan menyaksikan sungkeman dari mempelai berdua kepada orang tua masing-masing. Memohon doa restu agar di dalam mengarungi bahtera hidup berkeluarga senantiasa di dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Dan sekaligus ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang sudah mendidik, memelihara, membesarkan hingga saat ini. Dipersilahkan. Di dalam doaku, Kau sebut namaku, di dalam harapmu, Kau sebut namaku, di dalam segala hal.
ku lupakan nasihatmu, Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Makasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu meneteskan di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Makasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu engkau tahu di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tahu di tuai bahagia. Umat yang terkasih, di tengah suasana yang penuh kebahagiaan namun juga syahdu, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari blok 8 dengan judul Kasih. Dipersilakan.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya, kiranya menjadikan sukacita bagi mempelai berdua khususnya dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, selanjutnya kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan khusus nikah di tempat yang telah disediakan. Untuk yang bagian di dalam, nanti di sebelah, kalau dari saya kanan, ya, ini nanti dimulai dari mempelai berdua lalu orang tua, ya. Kemudian setelah itu baru diikuti oleh baris bagian kanan dulu. Kemudian yang di sini baris bagian kalau saya sebelah kiri kalau dari hadap sana, ya. Kemudian setelah selesai semuanya baru tengah sampai akhir supaya tidak tempuk. Nah, yang untuk tengah bisa kanan bisa kiri. Milih, monggo. Dipersilakan.
mempelai berdua yang berbahagia dan umat yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau hadir memberkati ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Gabriela Yusita Larasati dan Saudara Gian Restu Prinanda. Kami meyakini bahwa Tuhan sendiri yang berkarya, yang memanggil bahkan mempertemukan dan mempersekutukan kedua saudara kami ini dalam ikatan nikah. Tuhan memberkati, memelihara, Tuhan menolong, sehingga di dalam mereka berdua mengarungi bahtera kehidupan berkeluarga, senantiasa beroleh kekuatan, pertolongan, hikmat, kemampuan dari Tuhan, sehingga kehidupan keluarga yang dibina senantiasa dipelihara oleh kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, takut akan Tuhan, bahkan menjadi keluarga yang menjadi garam dan terang bagi keluarga-keluarga di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Sigit Winusito beserta keluarga dan keluarga besarnya, Bapak Priyo Sulaksono beserta keluarga dan keluarga besarnya. Tuhan memberkati, sehingga keluarga-keluarga ini juga senantiasa hidup di dalam sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Kami serahkan untuk perjalanan kehidupan nikah mempelai berdua, Tuhan berkati, terlebih jikalau Tuhan berkenan mengaruniakan putra-putri dalam kehidupan perkawinan mereka, Tuhan yang menolong, memampukan, sehingga kedua saudara kami ini mampu mendidik anak-anak anugerah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dan kehidupan keluarga menjadi teladan bagi sesama. Kami juga berdoa untuk resepsi perkawinan yang akan diselenggarakan seusai ibadah ini. Tuhan berkati segala sesuatu yang telah dipersiapkan, Tuhan sucikan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik, di dalam anugerah perlindungan dan keselamatan Tuhan. Demikian juga untuk pencatatan sipil pernikahan kedua mempelai ini, Tuhan berkati, sehingga pada saatnya dapat dilaksanakan dengan baik di dalam berkat Tuhan. Kami bersyukur di tengah ibadah peneguhan nikah pemberkatan perkawinan ini diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui pengumpulan persembahan istimewa nikah. Tuhan menyucikan, memberkati, sehingga persembahan yang kami kumpulkan, kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di tengah-tengah ibadah, apabila nanti kami pun juga akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menuntun membimbing kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan mampu kami pelihara di dalam kehidupan kami, terlebih dalam kehidupan mempelai berdua. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan khotbah, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Sangkakala. Dipersilahkan.
Terima kasih atas persembahan pujian dari paduan suara sangkakala, kiranya memberikan sukacita bagi mempelai berdua
dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, firman Tuhan pada ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan pagi ini, saya mengikuti request dari mempelai berdua. Karena liturginya itu sudah ditulis ayat Alkitab. Kalau tidak saya khotbahkan nanti hanya sekedar tempelan. Saya yakin tentu mempelai berdua punya maksud kenapa memilih ayat ini. Nanti kita diskusi ya. Demikian bacaan firman Tuhan dari surat Kolose pasal 3 ayat 14. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mempelai berdua yang berbahagia, melalui bacaan Alkitab Kolose 3 ayat 14, khotbah diberikan judul Kasih Tuhan yang merekatkan. Kasih Tuhan yang merekatkan. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tanggal berapa? Tanggal 6. Bulan berapa? Bulan 6 tahun 2026. Atau kalau ditulis angka 6626 atau 2026. Dan tanggal ini menjadi tanggal cantik, unik, dan juga menarik menurut saya. Karena apa? Karena angka 6 berulang. Angka 6-nya berapa? Berulang. Berulang itu tidak hanya satu, ya, berulang. Sehingga lalu mudah diingat. Ya, jadi saudara Gian dan saudari Sita, besok kalau mengingat ulang tahun perkawinan mudah. 66/2026. Anak saya ini susah kok. Jadi kadang sok lali ya Bu Rina ya. Lah 20 10 96 kan jauh. Ya toh, 20 Oktober 96 kan jauh. Ya. Nah, gampang mengingat ini. 6 berapa? 2026. Nah, salah satunya itu unik dan menariknya, cantiknya tanggal ini. Itulah sebabnya mengapa hari ini banyak pasangan dan pelaku usaha memanfaatkan momen ini untuk pernikahan. Ya, sebagaimana yang saat ini terjadi atau berlangsung atau dilaksanakan oleh saudara Gian maupun saudari Sita. Bahkan hari ini saya undangan manten lebih dari 1. Nanti saya ngatur piye carane. Hari yang sama, jam yang sama, undangannya lebih dari 1. Semua konco kabeh. Nek Gian itu tak anggap anakku dewe. Jadi rodok koyo arep nangis aku tadi memberkatinya. Bendino mesti nona aku dolan. Ya Mas Gian ya. Nek ono sego pangan bareng-bareng wis monggo. Karena temannya bagus ya. Kemudian pelaku usaha biasanya ya itu meluncurkan usaha atau promosi ya, karena tanggal ini tanggal cantik. Nah,
menarik, saya mau tanya Mas Gian, ini kalau khotbah dengan saya enaknya ngomong-ngomong weh. Siapa yang memilih tanggal ini? Kalian berdua atau Bapak Ibu? Pertama ya kami berdua, tapi sebelumnya kan akhir Mei, tapi karena kayaknya tanggal lahir tuh aku lebih baik yang tanggal awal aja. Terus ternyata tanggal cantik. Oke, berarti yang memilih mempelai berdua dengan persetujuan orang tua. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Nah, ini sudah melupakan sesuatu contoh proses yang baik. Mau menikah itu ya mesti harus mandiri, berani mengambil keputusan sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwa secara universal angka 6 itu melambangkan keharmonisan, keseimbangan dan cinta kasih. Wow, luar biasa loh. Jadi angka 6 itu sekali lagi melambangkan keharmonisan, keseimbangan dan cinta kasih. Kalau angka 6 tanggal 6 bulan 6 ini saudara gunakan untuk hari perkawinan, ada harapan supaya perkawinannya senantiasa di dalam keharmonisan, di dalam keseimbangan, dan juga penuh dengan cinta kasih. Amin. Nah, kan gitu. Bahkan dalam filosofi dan feng shui yang saya baca ya, tadi malam saya mesti ngotak-atik ya, apa sih angka 6 ini maknanya. Nah, ternyata angka 6 itu juga dianggap membawa keberuntungan. Angka keberuntungan Bapak Ibu, menurut filosofi ya dan feng shui. Jadi angka keberuntungan, kelancaran rezeki, bahkan pertumbuhan ke arah kesempurnaan. Wah, luar biasa loh. Simbol angka-angka ini luar biasa bagusnya dan cocok untuk apa ya, istilahnya itu harapan cita-cita ketika orang atau pasangan memasuki kehidupan perkawinan. Bahkan berdasarkan numerologi atau ilmu tentang angka itu mengatakan bahwa angka 6 itu memiliki sifat tanpa pamrih. Loh, luar biasa toh, sifat tanpa pamrih. Empati. Ya, ada kepedulian. Nah, dalam hidup pernikahan ini empati kan sangat dibutuhkan. Juga dedikasi untuk membantu pihak lain. Orang mau mentengi awake dhewe, ya mbantu orang lain, ya mbantu bojone. Ora mung kepengin dibantu ning ya uga mbantu pihak lain. Wah, ini luar biasa loh Bapak Ibu. Angka 6 ini ya. Namun kita juga perlu ingat angka 6 ini kan triple six ya. Artinya angka 6 ini berkelipatan 3 kali. 6 belakangnya angka berapa tadi? 6. Ini hanya konon ya, katanya itu menunjukkan Kaisar Nero, menunjukkan angka kejahatan dan seterusnya. Tetapi kita nggak perlu ngambil pusing lah dengan masalah angka ya. Sebagai orang beriman, bagi kita angka-angka ya biarlah itu angka-angka, simbol-simbol saja. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita atau mempelai berdua menjalani kehidupan nikah. Bagaimana saudara berdua khususnya menjalani kehidupan perkawinan agar perkawinan saudara berdua harmonis, agar perkawinan saudara berdua seimbang, agar perkawinan saudara berdua penuh dengan cinta kasih. Itu yang penting. Mengapa ini perlu diperhatikan? Karena saya membaca sebuah buku, Dr. Andar Ismail pernah berkata begini, menikah itu mudah, tetapi berumah tangga itu susah, bahkan amat susah. Mengapa Dr. Andar Ismail berkata demikian? Sebab menikah itu kan hanya persemian hubungan kedua insan yang saling mengikat janji untuk membentuk keluarga baru. Dan persemian hubungan ini pada umumnya dilakukan sehari selesai kok. Ya contohnya pagi ini diteguhkan nikahnya, diberkati perkawinannya di gereja. Siang nanti jamuan resepsi di Novotel Hotel. Ya, paling banter besok atau besoknya catatan sipil. Tapi dalam hitungan hari wis rampung, selesai, wis nikah, wis sah. Jadi suami istri. Jadi nanti malam sudah boleh tidur bersama berdua loh ya. Jadi jangan malu-malu lagi. Wong wis bojone kok. Ya toh? Nah, contohnya kan begitu. Kemudian yang perlu ditekankan di sini, hidup berumah tangga itu sendiri sama sekali belum selesai. Nah ini,
Jadi orang menikah itu ibaratnya persemian hubungan, tapi sebenarnya hidup berumah tangganya itu belum selesai. Kalau nikahnya sehari selesai persemian hubungannya, tapi kalau hidup berumah tangganya itu belum selesai. Karena kan bukan hanya sehari semalam toh, ibaratnya raja sehari semalam saja, tidak. Pernikahan itu sampai kapan, Saudara Gian dan Sita? Selamanya. Selamanya. Katanya Pak Samuel GGS tadi ya, selamanya. Jadi selamanya, kekal selamanya. Bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Puluhan tahun, selamanya. Itulah sebabnya menjalani hubungan berumah tangga itu tidak mudah, selamanya seterusnya. Kenapa tidak mudah? Sartre ya, seorang filsuf dari Prancis pernah berkata demikian. Manusia cenderung berkonflik dengan sesamanya ketimbang membangun kebersamaan. Jadi manusia itu kecenderungannya itu konflik dengan sesamanya, termasuk juga dengan pasangannya, daripada membangun kebersamaan. Ini menurut seorang filsuf loh ya. Itu artinya bahwa manusia lebih suka bermusuhan dan memandang sesamanya itu sebagai objek. Jadi kalau dengan orang lain dalam hidup bersama itu nek iso, yang lain yang melayani. Kalau bisa yang lain yang menghormati, kalau bisa yang lain yang membantu, yang peduli. Jadi hanya orang lain yang dijadikan objek. Sedangkan dirinya sendiri mintanya dilayani, diperhatikan dan seterusnya dan seterusnya. Loh, kalau kehidupan nikah seperti ini bubar nanti. Karena yang ada di situ tidak cinta kasih tapi pementingan diri sendiri. Yang kedua, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan yang jadi satu suami istri adalah 2 makhluk yang berbeda. Ya, Saudara Gian dan Sita ini kan katekisasi dengan saya paling tidak 3 bulan ya. Saya pernah bertanya, ini memiliki karakter yang sama atau tidak? Ternyata berbeda. Mas Gian ini katanya lebih easy going, nyantai. Ya, sedangkan Mbak Sita ini perfeksionis ya, seperti saya. Jadi kepinginnya semuanya sat-set, ya, kepinginnya sat-set ya, sempurna gitu ya. Nah, 2 karakter yang berbeda ini baik menurut saya. Enggak apa-apa dalam pernikahan seperti itu, saya dengan Bu Rina seperti itu kok. Ya nyatane oke-oke saja. Enggak apa-apa dan itu wajar. Ya, jadi saling, nah itu tadi keseimbangannya di situ. Ono sing kepinginnya cepet-cepet, ono sing kepinginnya timi-timi, ya nyantai. Nah ini dipadukan, saling menyesuaikan diri, yo ojo kesantean, yo ojo kebanteran. Nah itu keseimbangannya di situ. Dan terkadang yang satunya pendiam, yang satunya banyak bicara. Ini ya, Saudara Gian ini menurut saya pendiam tidak ya Mas Gian? Nek ora ditutuk, ora ngomong gitu ya. Sedangkan Mbak Sita itu lebih seneng ngomong ya. Kalau kita tanya gini-gini Mbak Sita, gini loh Pak, gini-gini, oke, good. Enggak apa-apa, inilah kehidupan nikah seperti ini tuh bagus menurut saya, malah harmonis, malah dinamis. Jadi ada keseimbangan. Nah, hati-hati dengan perbedaan-perbedaan ini kalau tidak diikat dengan baik, ada perekatnya, nah ini mudah lepas. Itulah sebabnya perlu perekat supaya kehidupan nikah mereka berdua dengan berbagai keragaman yang dimiliki itu semakin kokoh, semakin utuh, semakin kuat, semakin hidup di dalam persatuan. Nah lalu pertanyaannya, apakah perekat yang membuat sebuah pernikahan bisa langgeng? Apa perekatnya agar pernikahan ini bisa langgeng? Memang kalau kita lihat yang namanya perekat itu banyak ya. Bisa jadi orang menikah itu karena kan tertarik dengan fisik ya. Misalnya, wah ini ganteng, wah ini cantik, wah ini bodinya seksi misalnya, wah ini gentleman tenan, nah dan seterusnya. Jadi boleh dan itu wajar-wajar saja. Tapi bisa jadi karena memiliki kebutuhan yang sama, merasa bahwa wah umurku kok sudah di atas 25 tahun ya, sudah saatnya menikah, sudah merasa mateng, sudah merasa dewasa dan seterusnya, lalu memutuskan untuk menikah. Ya enggak apa-apa, itu baik-baik saja. Walaupun ada juga mereka yang menikah karena memang dijodohkan. Nah, hati-hati
Perekat-perekat yang seperti itu yang saya sebutkan itu sifatnya hanya semu. Ya, kalau yang namanya fisik, ya pada awalnya mulanya gagah dan seterusnya, cantik dan seterusnya, tapi dalam perjalanan waktu kita itu pasti akan mengalami kemunduran. Ya toh, yang tadinya kulitnya halus jadi mengkerut dan seterusnya bisa jadi. Nah, kalau cintanya itu hanya karena fisik, bahaya. Godaan dunia luar biasa dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya perlu perekat yang kuat. Dan apa perekat yang kuat? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 14 berbunyi, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Epipasin detois ten agapen, itu kalau saya baca dalam teks asli. Kata epipasin itu artinya di atas semuanya. Ini mau menggambarkan bahwa kasih adalah hal yang paling utama, yang mendasari, yang menaungi semua karakter kebaikan. Jadi kasih itu modal utama untuk menikah. Yang menjadi dasar adalah apa? Kasih. Bukan lagi yang saya sebutkan tadi, fisik, atau karena umur, atau karena lingkungan, atau karena kehendak orang tua atau pihak lain. Bukan itu yang menjadi dasar rekatnya hidup nikah, tetapi kasih. Makanya Raden Ngabeyi Yosodipuro itu ya pernah melantunkan sebuah sekar ya, Asmarandono. Asmarandono itu ya asmara cinta atau api cinta itu kayak orang kasmaran itu kan ibaratnya mendidih rasanya. Ya. Gegarane wong akrami tutu pondo tutu rupa hamong ati pawitane dan seterusnya, nanti nanggap sendiri. Ini gambaran ya betapa nikah wong akrami itu bukan karena harta benda atau rupa, tetapi lebih kepada apa? Hati dalam konteks kita kardia hati, inti hidup kita ini tentu kasih. Jadi betapa kasih itu harus mendasari kehidupan pernikahan. Agape, kasih tentu yang dimaksud dengan kasih ini adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang penuh pengorbanan, yang bersifat ilahi. Meskipun walaupun suamiku banyak kekurangannya, walaupun istriku cerewet, bawel, banyak kekurangannya, dia tetap istriku yang paling cantik, dia tetap suamiku yang paling ganteng. Ibaratnya tai kucing pun terasa apa? Terasa apa? Wis tau ngrasake. Kalau saya kan bilang katanya, aku mergo urung tau ngrasake, jenengan bilang coklat ya berarti wis tau ngrasake. Terima kasih. Ibaratnya wingko katon kencono. Wingko tahu ya? Wingko itu pecahan gendeng. Gendeng tahu ya? Genting. Gendeng. Itu ya kalau gendeng dulu ya jadi kreweng. Kreweng itu didol ya ora ana regone to. Tapi ibaratnya seperti kencana, seperti emas. Wah. Hal yang buruk, hal yang mungkin enggak berharga dianggap sesuatu yang sangat berharga. Itulah kasih. Itulah kasih. Artinya apa? Kalau melihat kekurangan pihak lain, ya harus diterima dengan sukacita. Ya, harus diterima dengan sukacita. Itulah kasih. Dan tentu kasih bukan sekedar pemahaman kognisi, bukan hanya afeksi, perasaan, tapi harus action. Dan di situ ada psikomotoris, artinya keterampilan, sesuatu yang dibiasakan, harus dinyatakan. Jadi jangan hanya melihat istrinya repot, wah mesake bojoku yo, mung mesake, tapi tidak ada action. Harusnya wah mesake nyambut gawe dhewe, ya wis tak bantu apa sing iso. Mbuh ngepel, mbuh nyapu. Ya, jadi tidak semuanya harus ditimpakan pada istri. Jangan sampai istri hanya sebagai objek. Itulah kasih. Dan kasih menjadi pengikat
Sindemos dalam bahasa aslinya. Itu artinya menyatukan, ibaratnya tali ataupun sabuk. Ya, biasanya kalau ada barang-barang lebih dari satu, ya, itu terkadang supaya tidak lepas ditumpuk lalu diikat dengan tali, ya, supaya tidak tercerai-berai, tetap menyatu. Ataupun sabuk dalam rangka supaya kencang, supaya tidak melotrok dan seterusnya. Nah, gambarannya seperti ini. Menyatukan, jadi kasih itu membuat satu, kasih itu menyempurnakan, artinya saling melengkapi, sehingga di situ mampu mencapai tujuan pernikahan. Tujuan pernikahannya apa? Menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera. Itu undang-undang perkawinan loh. Tujuan menikah itu menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan itu yang harus diwujud nyatakan. Bagaimana caranya? Yuk saling melengkapi, hidup harmonis, hidup rukun, dan seterusnya. Kalau itu sungguh terbukti nyata, maka kehidupan nikah saudara pasti akan berbahagia. Oleh karena itu, senantiasa saudara wujud nyatakan kasih Tuhan, kasih ilahi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang murni dalam kehidupan pernikahan saudara. Karena itulah yang akan merekatkan dan menguatkan kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara dari saat ini sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam suasana teduh kita akan mendengarkan persembahan pujian, paduan suara Tabita, iringi langkahku, dipersilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari paduan suara Tabita. Kiranya memberikan sukacita bagi mempelai berdua dan hormat bagi nama Tuhan. Umat yang terkasih dan mempelai berdua yang berbahagia, mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga hidup indah kita nyanyikan bersama. Mari bersama umat beriman dimanapun berada, kita memperbaharui kehidupan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dan mempelai berdua yang terkasih, kembalilah ke rumah tangga saudara masing-masing di dalam damai sejahtera Tuhan. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.